Asia dan kepada Mix Pro yang telah melaksanakan acara sampai selesai dengan baik sekali Pak mengenai film kakek saya, yang mana visi dan misi beliau sebagai pemersatu laut Indonesia dapat diketahui dan dapat diteladani oleh para generasi muda kita di masa-masa yang akan datang Pak ya, karena negara kita negara maritim yang sangat kaya, kita punya lautan yang sangat luas beserta kekayaan alam yang berada di laut maupun yang di bawah laut. Saya harap sesi ini yang kedua nanti lebih banyak lagi yang bisa menyaksikan film daripada Insinyur Juanda ini. Pak, launching film ini di tengah ada kontroversi pemagaran laut ini, bagaimana Pak? Ya itu dia Pak, seperti tadi dikatakan oleh Profesor Irwan Haki bahwa Pak Juanda yang mempersatukan laut Indonesia, tapi juga ada mungkin yang ya apalah istilahnya Pak ya, yang ingin memisahkan laut Indonesia mungkin, dan saya tidak bisa. Harapannya untuk pemerintah atas kasus itu, pemagaran itu Pak? Ya harapan saya adalah pemerintah dapat menertibkan Pak ya lautan kita yang sangat luas ini beserta kekayaan yang di bawah laut, mineral ya, supaya menjadi kekayaan bangsa Indonesia. Karena bangsa kita ini negaranya sangat kaya Pak. Bapak sendiri ini sebagai generasi penerus dari deklarator Juanda ini bagaimana Pak? Apa yang selama ini Bapak juga telah perjuangkan? Ya, yang saya rasakan adalah saya berterima kasih juga kepada waktu itu Presiden Megawati Pak yang telah mengeluarkan keputusan Presiden mengenai Hari Nusantara ditetapkan tanggal 13 Desember tahun 57 itu dirubah menjadi 13 Hari Nusantara oleh Presiden Megawati Pak. Jadi itu keputusan yang sangat baik bagi bangsa kita ini. Jadi sebenarnya regulasi sudah ada ya Pak tentang penertiban lautnya perairan Indonesia ini ya? Ya regulasi sudah ada dari tahun 1957 Pak ya, menjadi dicanangkan oleh kakak saya. Dicanang oleh kakek saya maaf, kemudian disahkan dalam konferensi UNCLOS PBB tahun 82 ya. Kalau Bapak sekarang profesi apa Pak? Apakah masih bidang kelautan juga? Oh bukan Pak, kebetulan saya ini usaha saya adalah motor listrik Pak. Saya beserta partner saya dari Cina, kita mendirikan pabrik assembling motor listrik di Indonesia Pak ya, karena energi baru ini dan energi baru terbarukan dan yang bersih lingkungan ini Pak tidak tercemar adalah merupakan suatu program yang sangat baik Pak, yang sangat banyak bermanfaat saya rasa bagi seluruh bangsa dan rakyat Indonesia. Kalau melihat dari hasil film yang sudah jadi ini apa yang mungkin ada yang masih kurang atau seperti apa mungkin? Oh cukup baik Pak, cuman tadi ada saya baca di bagian terakhir ada Pak Juanda sebagai Perdana Menteri pertama dan terakhir Indonesia itu mesti diperbaiki. Perdana Menteri pertama kita Sultan Syahrir, Pak Juanda adalah Perdana Menteri terakhir Republik Indonesia. Itu saja Pak. Sudah disampaikan Pak ke pihak? Sudah saya sampaikan revisi tadi kepada Mix Pro Pak ya, supaya mungkin diralat. Lalu harapannya untuk generasi muda Indonesia Pak saat ini dengan adanya pemutaran video ini, launching video ini apa Pak? Ya, dengan ada launching video ini Pak, jadi generasi muda kita itu dapat mengetahui bahwa yang pertama mungkin mereka hanya mengetahui Pak Juanda, nama bandara di Surabaya, nama jalan di berbagai kota besar, nama Taman Hutan Raya, juga gedung di Kementerian Pertahanan dan sebagainya. Tapi saya harapkan juga mereka generasi milenial ini Pak dapat mengetahui jejak dan langkah, dapat meneladani Pak ya figur Pak Juanda dari segi beliau adalah seorang pekerja keras, sangat jujur Pak, sangat concern lah Pak dalam Republik ini Pak. Dulu pernah ada cerita waktu kakek saya Pak Juanda dan ibu ingin menengok waktu itu Pak Auludin Jamin, mantu pertamanya mantan Kapolri kuliah di Amerika. Nenek saya itu Bu Juanda minta kepada Pak Juanda supaya bisa menengok anak pertamanya di Amerika Serikat. Cuman Pak Juanda mengatakan tidak, kita harus pulang ke Jakarta karena saya tidak mau memakai anggaran negara Pak untuk keperluan pribadi. Dan saat itu langsung pulang Pak. Itulah contoh
contoh suri tauladan yang saya rasa perlu kita teladani Pak ya bagi generasi-generasi. Menurut Bapak, kakek itu negarawan sejati, Pak? Menurut saya beliau negarawan dan administrator Pak ya. Dan juga saya teringat Pak beberapa waktu yang lalu sahabat saya Pak Yusron Isa Mahendra, mantan duta besar kita di Tokyo, adik daripada Profesor Yusril Iza yang sekarang menjabat Menko Hukum, Imigrasi dan Pemasyarakatan. Beliau itu membuat buku Pak namanya Irian Barat. Di halaman 300 itu ada bab yang berjudul Juanda dan Potret Kennedy. Di situ Pak dalam cerita itu Pak Yusril itu, Pak Profesor Yusril Isa menganalogikan wafatnya Pak Juanda itu dulu, maaf Pak, sebagaimana dulu Pak Munir itu meninggal Pak ya. Jadi istilahnya dimunirkan dalam tanda kutip. Karena pada waktu Pak Juanda meninggal itu juga sedang mengikuti acara peresmian Hotel Indonesia tahun 63 di HI mewakili Bung Karno. Setelah beliau selesai dinner, toast, lalu tahu-tahu beliau jatuh, gelas pecah ke lantai Pak, kaca-kaca di tempat duduk beliau Pak. Dan pada waktu itu menariknya malam harinya Pak Subandrio waktu itu wakil Perdana Menteri, beliau malam itu datang ke rumah Pak Juanda, minta kepada Bu Juanda dokumen negara Pak yang sangat konfidensial antara Presiden Soekarno, disposisi Presiden Soekarno kepada Pak Juanda Pak. Sebetulnya pada waktu itu keluarga kami tidak setuju karena itu adalah dokumen pribadi Pak ya. Tapi Ibu Juanda mengatakan, ya sudahlah, sudah kasih kita sudah diserahkan oleh Ibu Juanda kepada Pak Subandrio. Semua disposisi komunikasi Bung Karno kepada Pak Juanda. Dan saat itu juga ini juga ada cerita menarik dari tante saya Pak, namanya Ibu Lili Danubrata. Beliau masih hidup, beliau adalah besan daripada Bung Karno karena anaknya almarhum Pak Taufan Soekarno menikah dengan sepupu saya Mes Danubrata. Di situ Ibu Lili mengungkapkan kepada saya, Pak Ismet, dulu itu Pak Subandrio itu ingin sekali Pak menggantikan Pak Juanda sebagai orang nomor 2 di Republik. Pak Subandrio mengatakan kepada Bung Karno, ini Pak Juanda sudah sakit-sakitan, mintalah supaya beliau mengganti Pak ya. Tapi apa kata Bung Karno Pak? Bung Karno bilang, tidak, saya tunggu sampai Kang Juanda sehat. Jadi itulah Bung Karno begitu mempercayai kakek saya Pak ya, sebagai the second man di Republik ini Pak ya. Karena beliau juga pernah selama Bung Karno keluar negeri, beliau diberi kepercayaan sebagai pejabat presiden Pak. Ya masalah semua ada. Hari ini lagu boleh mau ganteng nih. Jadi perkiranya setengah sebulan. Ternyata sampai jam 8. Bisa bawa apa? Saya boleh bawa. Udah? Isinya Juanda. Indonesia. Jadi diharapkan untuk para hadirin bisa mengikuti juga sesi kedua karena kita akan mengadakan sesi diskusi dan juga tanya jawab terhadap filmmaker. Terima kasih. Untuk